Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Jadi kita mulai dari replikasi DNA. Nah, sebelum kita mulai dengan proses strukturnya lebih detail, kita mulai dengan membahas ini, hipotesis replikasi DNA. Zaman dulu kita tidak tahu DNA itu ketika dia udah bentuknya double helix ya, ketika dia rantai seperti itu, ketika dia replikasi, apakah dia sifatnya konservatif, semi konservatif, atau dispersif. Nah, bedanya apa? Konservatif itu seperti ini. Kamu ketika memiliki DNA warna merah, ketika dia replikasi, dia akan membentuk DNA baru warna biru. Dan DNA baru warna biru ini berbeda dengan yang warna merah. Tapi artinya merah dengan merah ini sifatnya akan tetap dijaga dengan baik. Ini konservatif. Yang kedua, semi konservatif adalah di mana karena ini DNA ada dua batang, ada double helix di sini, satu batang DNA itu akan terbagi ke masing-masing DNA baru. Ya, jadi DNA baru memiliki yang setengah yang baru, setengah yang lama. Yang setengah yang merah, setengah yang biru. Ini sifat semi konservatif. Dan terakhir adalah sifat dispersif di mana DNA yang lama ini, yang merah ini akan pecah. Jadi akan pecah menjadi yang merah dan biru, yang merah dan biru campuran seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari tahunya? Ada eksperimen seperti berikut. Jadi ada bakteri, kemudian bakteri ini diisi oleh DNA yang memiliki, anggaplah semua N-nya dikasih label, semua N di dalam DNA-nya itu diganti dengan 15N ya. Jadi biasanya N nitrogen itu kan beratnya 14. Jadi ketika beratnya diganti 15, maka dari itu ini adalah DNA yang spesial. Kita tahu DNA yang spesial. Anggaplah DNA yang spesial ini warnanya merah ya, yang ada di sebelah kiri ini. Jadi ini DNA yang memiliki 15 nitrogen dua-duanya. Oke. Kemudian ketika kita taruh bakteri yang ada DNA 15 ini ke dalam wadah di mana semua protein atau semua nutrisinya itu mengandung atom biasa, yaitu atom 14 nitrogen, maka dari itu si bakteri itu akan mulai replikasi. Ya, ini bukan replikasi, dan hasilnya seperti apa? Hasilnya kita bisa tahu di mana si bakteri ini punya DNA adalah setengah dari 15 nitrogen dan setengahnya dari 14 nitrogen. Ya, setengah 15 nitrogen, ya setengahnya 14 nitrogen. Oke. Nah, seandainya anak dari DNA ini kita perbanyak sekali lagi, apa yang kita dapat nantinya adalah kita bisa melihat garis yang sama, yang 15 hidrogen dan 14 hidrogen, dan garis baru yang lebih enteng, 14 hidrogen dengan 14 hidrogen. Ya, jadi ada 3 garis seperti ini. Nah, sebenarnya garis-garis ini garis seperti apa sih? Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi tadi saya menjelaskan mengenai bakteri. Nah, bakteri ini ketika dia sudah kita mau ekstrak DNA-nya, kita menggunakan cesium chloride, CsCl2 ya. Kita masukkan DNA itu ke dalam sini, kemudian kita masukkan ke dalam centrifugal. Ya, kita taruh ke mesin untuk pembelahan, sehingga semua benda-benda yang berat itu akan tenggelam, akan jatuh ke bawah. Kemudian DNA ini akan berbeda masanya. Kenapa masanya berbeda? Karena kita ubah nitrogen yang tadinya 14 ke 15. Maka dari itu masanya berbeda semua. Nah, maka dari itu kita tahu 15 nitrogen itu yang paling dalam. Kalau ini tutup tabungnya, dia paling dalam. Kemudian anaknya itu yang tadi setengah-setengah, ini 15 nitrogen, 14 nitrogen semua. Dan terakhir cucunya ini ada yang 15 hidrogen, 14 hidrogen. Dan yang warna biru ini ya adalah yang 14 hidrogen. Nitrogen ya. Jadi semuanya 14 nitrogen. Nah, maka dari itu kita bisa tahu kalau DNA itu ketika dia replikasi, dia bersifat semi konservatif ya. Jadi setengah dari DNA-nya itu akan dibuka, kemudian akan ada nukleotida masuk untuk membentuk batang yang baru. Sekarang kita lihat proses replikasi DNA lebih dalam ya. Jadi pertama kita punya struktur DNA double helix, itu kita buka dengan DNA helicase. Jadi ada helikase. DNA helikase itu adalah enzim yang akan membantu proses membuka double helixnya ini. Jadi dia akan seperti paku, dia akan masuk membuka double helix di sini ya. Kemudian setelah dibuka rantainya ini akan ada 2 batang tadi ya, ada batang yang seperti ini. Nah, kalau kita kasih nomor,
kita bisa kasih nomor dari 5 ke 3 atau 3 ke 5. Maksudnya apa? Ingat di video sebelumnya kita sudah memberi angka kepada si nukleotidanya untuk dihitung. Kalau misalnya ada basa, dihitung menuju asam fosfat itu hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka dari itu kita bisa hitung 5 ke 3. Nah, bagi kalian yang lupa, coba kalian buka buku cetak kalian masing-masing. Jadi kita akan memiliki 2 rantai. Satu adalah leading strand. Leading strand yang seperti ini, yang di atas ini ya, leading strand batang yang jalan seperti biasa. Di sinilah ada DNA polimerase masuk. Dia akan mendorong membaca dia punya DNA-nya, membaca nukleotidanya, kemudian akan ada nukleotida bebas sini, free nucleotides yang bebas akan masuk ke dalam. Dia akan menyamakan. Kalau dia atasnya T, bawahnya A. Kalau atasnya A, bawahnya T. Kalau C, G jadi C. Seperti itu. Jadi dia akan membentuk rantai yang baru. Dia akan membentuk rantai DNA yang baru. Kemudian rantai yang baru ini akan digulung bersama dengan DNA polimerase menjadi rantai DNA yang baru, ya. Sedangkan yang bawah ini kalau kamu lihat arahnya berbeda. Yang satu ini dia mengikuti arah si helicase membuka helicase-nya membuka. Tapi yang satu lagi dia membacanya terbalik. Dia membacanya terbalik. Kenapa dia bisa terbalik? Karena yang namanya pembacaan itu kamu harus bisa baca dari 5 ke 3. Jadi bagaimana caranya yang dari 3 ke 5 kamu bisa baca adalah dia menggunakan DNA polimerase juga sama, tapi batangnya itu dibuat setengah-setengah, ya. Lebih detailnya sih di sini mengenai lagging strand, ya. Kita punya yang biru, rantai yang biru ini adalah DNA-nya, template-nya. Kemudian kita bergerak dari 3 ke 5. Dari 3 ke 5. Harusnya ini kebalik ya. Maka dari itu si DNA polimerase akan jalan, dia akan membuat RNA primer di sini. Dia akan menangkap RNA primer, kemudian mulai baca. Dia menangkap free nukleotida bebasnya ditangkap sama mereka. Kemudian sampai dia sudah membentuk satu bagian, dia ketemu di primer barunya, si DNA polimerase akan lepas, ya. Dan bagian yang biru baru ini namanya fragmen Okazaki, Okazaki fragment, ya. Ini adalah bagian yang belum menjadi DNA. Nah, apa yang dilakukan berikutnya adalah dari belakang akan ada RNA primer dan ada juga kejadian yang sama. DNA polimerase akan menangkap nukleotida bebas, akan masuk ke dalam untuk membentuk batang. Kemudian RNA primer yang di tengah ini akan lepas dan dia akan membentuk satu gigitan baru, membentuk satu ikatan baru di sini. Nah, disinilah DNA ligase, ya. Ligase akan menempelkan dua fragmen ini, dua Okazaki fragment ini akan membentuk batang DNA yang baru. Ya, jadi ini adalah proses dari 3 ke 5. Namanya lagging strand. Kalau yang tadi, yang sebelumnya kita punya 5 ke 3 itu jalan seperti biasa dengan DNA polimerase tanpa masalah. Ya, jadi yang 5 ke 3 namanya leading strand, yang 3 ke 5 namanya lagging strand. Dalam bahasa Jepang semua pakai katakana. Jadi kita bahasanya pakai ridingu so ragingu. Seperti itu. Mengenai transkripsi dan translasi. Jadi setelah DNA itu diperintahkan untuk membentuk protein, maka yang berikutnya adalah mereka harus mentranskripsi data DNA itu menjadi RNA, ya. Pertama, kita punya yang namanya mRNA, messenger RNA. Nah, cara membuat RNA itu kurang lebih sama dengan DNA transkripsinya. Tapi kali ini bukan menggunakan DNA polimerase, tapi menggunakan RNA polimerase, ya. Jadi dari sini enzimnya akan bergerak untuk membentuk RNA, menangkap nukleotida yang baru, ya. Dan setelah itu dia akan membentuk pre-RNA di sini, jadi RNA di sini. Nah, dari pre-RNA ke RNA ini bedanya apa? Tidak semua bagian mRNA ini akan ditranslate untuk menjadi protein. Kenapa? Kalau kamu perhatikan di bagian sini, jadi ada yang di bagian RNA itu ada yang namanya exon, ada yang namanya intron, exon, intron, seperti itu, ya. Jadi ada bagian di dalam RNA yang ditujukan hanya untuk menjaga kestabilan strukturnya saja. Dia tidak ada arti kalau kamu translate menjadi protein. Lebih baik kamu harus buang. Nah, itu yang dilakukan dari pre-RNA menjadi RNA. Jadi ada enzim yang digunakan untuk memecah intron. Jadi di sini si intronnya itu akan diangkut keluar, dibuang,
dan ekson yang ada yang bagian yang penting itu digabung menjadi RNA, ya. Intron ini akan dilepas dibuang di dalam nukleus. Nah, setelah sudah menjadi RNA yang baik, yang bagus, mRNA ini dia akan keluar dari nukleus, ya. mRNA punya mRNA messenger RNA, ya. Jadi ada RNA yang membawa informasi resep untuk membentuk protein. Oke. Nah, setelah itu RNA ini keluar dari nukleus. Kemudian ada ribosom yang akan menangkap, ya, rRNA. Ribosom RNA dia akan menangkap mRNA. Setelah itu dia akan menangkap dan ada tRNA, ada transport tRNA, dia yang akan membawa asam amino. Ya kan, asam amino, dan di bawahnya ada kodon, ya, 3 biji ini dia akan cocokkan dengan yang ada di mRNA. Setelah itu bagian atas asam amino ini semuanya akan bergabung satu persatu menjadi protein. Oke, baru protein itu akan dilepas di dalam sitoplasma seperti ini. Jadi ini bagiannya, garis besarnya kita punya DNA. Setelah DNA-nya kita buka dengan helikase, RNA-nya akan dibentuk lewat RNA polimerase, dan setelah itu akan dikeluarkan. Tapi sebelumnya of course dia punya intron yang akan dibuang, ekson, tinggal sisa ekstronnya. Setelah itu RNA-nya keluar, baru ditranslate menjadi polipeptida seperti ini. Dan untuk melihat protein yang dibentuk itu, kamu bisa melihat dari tabel kodon seperti ini. Kamu bisa melihat mRNA deretnya seperti apa, dan kamu bisa mencocokkan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiganya seperti apa. Jadi misalnya huruf pertamanya AUG, maka kamu dapat methionine. Kemudian AUU kamu dapat apa? ACU dapatnya apa? Dan terakhir kalau kamu mendapatkan AUAA, UAG atau UGA, kamu akan mendapatkan stop. Ya, artinya protein itu sudah selesai, tidak akan ada translasi selanjutannya lagi. Kamu juga pernah mengerjakan soal-soal ini di SMA. Di IJU juga kadang-kadang dia akan mengeluarkan soal yang sama. Tentu saja kamu tidak perlu menghafalkan semua tabel kodon ini, tapi asalkan kamu tahu, misalnya untuk mentranslasi satu asam amino itu ada kemungkinan menggunakan lebih dari satu kodon, ya. Misalnya untuk membuat ini misalnya PHEV, kamu bisa membentuk 1 atau 2 jenis kodon sini, ya. Untuk pro kamu bisa buat 1, 2, 3, 4 seperti itu. Oke. Dan terakhir mengenai central dogma. Jadi central dogma adalah pemikiran mengenai bagaimana caranya makhluk hidup itu bisa membentuk protein, ya. Jadi semua sumber informasi makhluk hidup itu disimpan di dalam DNA. Kita percaya seperti itu. DNA itu direplikasi, kemudian hasil datanya itu akan dikeluarkan dalam bentuk RNA, dan terakhir ditranslasi menjadi protein, ya. Jadi zaman dulu banyak sekali orang yang masih bingung asal mula dari kehidupan itu dimulai dari mana? Apakah dari protein dikembalikan jadi RNA baru membentuk DNA, atau seperti apa? Ya. Jadi central dogma ini adalah pemikiran untuk asal mula kehidupan itu juga sangat penting. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou, ganbatte kudasai. Sayonara.